update terkait dengan kasus siswi SD yang dituduh menghabisi ibu kandungnya sendiri di kota Medan ya. Dan untuk update terbaru ini itu ada keterangan dari Kapolres Medan, yaitu Kombes Pol Dr. Jan Calvin Simanjuntak, yang mengatakan kalau sekitar jam 9 pagi itu pada Minggu 14 Desember 2025 kemarin telah dilakukan gelar prarekonstruksi kedua yang dilakukan di rumah korban dan pelaku, dan dilakukan secara tertutup, dan ada 43 adegan dan banyak warga yang berkumpul di sana ya. Dan dalam prarekonstruksi tersebut itu ada kejanggalan yang disampaikan oleh suami korban, yaitu Alham Ulama Siagian ya. Maka dari itu suami korban ini tuh saat ini diperiksa karena ada beberapa kebohongan ya. Dan kebohongan tersebut itu apakah untuk menutupi peristiwa ini terbongkar, ataukah hal tersebut adalah hal di keluarga yang akan memalukan keluarganya di masyarakat, makanya dia berbohong. Untuk orang tua korban tetap yakin ya kalau si adik Alika ini tuh bukan pelakunya, dan mereka menaruh kecurigaan kepada suami korban karena memang hubungannya ini tuh sudah retak sekitar 3 tahun yang lalu karena ada pihak ketiga ya. Dan entah pihak ketiga ini tuh apakah dari pihak istri atau apa dari pihak suami ya. Dan suaminya ini tuh memang di awal kejadian pun menolak untuk dilakukan otopsi ya, karena kasihan katanya. Tapi keluarga korban itu tetap ingin melakukan otopsi terhadap jenazah korban ini. Dan suami korban ini tuh reaksinya unik ya. Jadi dia ini tuh langsung keluar-keluar gitu ke tetangga kalau si adik Alika ini adalah pelaku yang ngebunuh ibunya sendiri. Dan sedikit aneh ya. Dan juga ya ada tangan luka di kakak si terduga pelaku. Anehnya kenapa luka tersebut tidak berada pada si terduga pelaku atau si adiknya ini. Sosok suami korban ini itu diduga melakukan kebohongan ya. Dia tuh menyembunyikan kalau mereka atau dia dengan korban ini tuh sudah punya masalah lama. Tapi entah ya dia menutupi seperti itu apakah karena tersebut itu adalah aib, ataukah karena dia ini tuh menutupi peristiwa ini terbongkar ya. Dan kecurigaan keluarga pun banyak mengarah kepada suami korban karena korban dengan anaknya yang pelaku ini itu sangat dekat ya, dan rasanya tuh nggak masuk akal. Dan hubungan antara korban dan suaminya ini itu memang dikatakan sudah retak, dan suaminya ini pun jarang pulang ya. Nah, pada saat peristiwa itu terjadi, pada saat ambulan datang, itu si suami korban itu bilang ke tetangga ya, keluar-keluar ke banyak orang kalau anaknya yang bungsu ini atau yang paling kecil ini itu adalah pelaku yang mentustus istrinya. Responnya tuh unik ya, harusnya dia tuh mencoba untuk melindungi anaknya ini ya. Jadi biar dia aja nih yang pasang badan untuk dihukum karena anaknya masih kecil ya. Dan aneh juga, ini kan ada 20 tus-tusan ya, dan suami korban itu berada di satu rumah. Kenapa dia nggak ngedengar suara korban pada saat itu? Dan ibunya pun atau korban ini pun terbilang muda ya, jadi bisa melawan dan cukup janggal, makanya harus dilakukan otopsi ya. Dan sudah dipercaya ya kalau 20 tus-tus tersebut itu tidak ada orang yang membantu. Dan umur 12 tahun ini itu tidak mungkin melakukan itu sendirian ya, karena lawannya ini tuh bukan bayi ataupun anak kecil.
Dan reaksi dari suami korban itu cukup unik ya. Dia bilang ke tetangga-tetangga tersebut, ke orang-orang tersebut, kalau Alika ini adalah pelakunya. Seakan-akan kalau dia ini tuh takut disalahkan. Dan apakah memang benar si adik tersebut adalah pelakunya? Dan kalau pernah Alika ini tuh pelakunya, dia ini tuh korban ya, korban karena faktor lingkungannya yang tidak baik, sehingga menyebabkan dia ini tuh melakukan hal tersebut. Dan kalaupun dia bukan pelakunya, mudah-mudahan Alika ini tuh diberikan kekuatan ya untuk bisa bicara seutuhnya tentang apa yang terjadi sebenarnya, dan untuk perkembangan kasus ini seperti apa, kita nantikan saja kabar berikutnya.